Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita tentang 7 kebiasaan yang bikin tekanan darah naik ya dan tak sadar kesepian. Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup ya. Langsung kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal kami yaitu madu hutan ya, variannya banyak sekali dan cocok dijadikan stok di rumah untuk menjaga kesehatan imunitas tubuh yang sekarang lagi tidak baik-baik saja dengan kondisi hujan ya. Sediakan ya, jangan menunggu sakit. Variannya banyak ya, semua variannya banyak dan link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Dialgo, di Tokopedia atau Shopee. Baik, langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup 7 kebiasaan yang bikin tekanan darah tinggi tak sadar kesepian. Jakarta, CNN Indonesia. Jangan suka marah-marah nanti darah tinggi. Nyatanya nasihat di atas bukan mitos. Sering marah-marah memang jadi salah satu kebiasaan yang menyebabkan darah tinggi. Tekanan darah tinggi alias hipertensi bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Hipertensi disebut-sebut sebagai silent killer karena merupakan penyakit berbahaya yang kerap menyerang tanpa menimbulkan gejala. Jika dibiarkan, hipertensi akan mengarah pada serangan jantung, stroke, penyakit ginjal, sampai masalah pada fungsi seksual. Oleh karenanya, hindari kebiasaan-kebiasaan penyebab darah tinggi berikut ini. Baik, yang pertama, minum kopi susu berlebihan. Minum kopi sebenarnya tak jadi soal ketika dikonsumsi tidak berlebihan, namun konsumsi kopi berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Seperti dikutip dari American Heart Association (AHA) ya, asupan kafein perlu dibatasi demi menjaga kesehatan kardiovaskuler. Cukup mengkonsumsi 3 cangkir kafein per hari. 2. Makan tanpa memperhatikan kandungan gulanya. Pernah cek kandungan gula sebelum membeli produk pangan? Banyak sekali produk pangan yang memberikan gula tambahan added sugar sehingga gula yang Anda konsumsi melebihi jumlah yang disarankan. Saat gula masuk, tubuh melepas insulin untuk membantu membersihkan gula dari darah dan menariknya ke sel sehingga bisa digunakan untuk membantu energi. Presiden AHA Donald Lloyd Jones mengatakan bahwa insulin cenderung menaikkan tekanan darah. Jadi jika Anda makan banyak gula tambahan atau pati sederhana, Anda mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama, yang akan meningkatkan tekanan darah, kata Lloyd Jones seperti dikutip dari AARP. 3. Merokok. Merokok juga jadi salah satu kebiasaan yang bisa menyebabkan darah tinggi. Kebiasaan merokok terbukti dari faktor risiko serangan jantung dan stroke. Kandungan nikotin pada rokok patut disalahkan atas hal ini. Nikotin mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Kemudian halaman selanjutnya. Kemudian yang nomor 4, menenggak alkohol ya. Wine disebut-sebut baik untuk jantung, namun sebenarnya konsumsi alkohol berlebihan akan menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol akan melemahkan pembuluh darah, pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. 5. Kurang minum. Kebutuhan cairan tubuh wajib dipenuhi meski Anda tidak merasa haus. Kekurangan cairan hingga dehidrasi akan menaikkan tekanan darah. Seperti dikutip dari WebMD, ketika sel-sel tubuh tidak memiliki cukup air, pembuluh darah bisa menegang. Kenapa? Otak mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan bahan kimia yang membuat pembuluh darah mengecil. Untuk mempertahankan cairan tubuh, ginjal membuat lebih sedikit urin. Kondisi ini membuat pembuluh darah kecil di jantung dan otak mengecil. 6. Tenggelam dan dalam kesepian. Kesepian tidak selalu menyoal berapa teman yang dimiliki, tetapi soal bagaimana Anda terhubung dengan mereka. Kesepian yang dibiarkan akan membawa dampak buruk. Sebuah studi menemukan kesepian yang dibiarkan selama 4 tahun membuat tekanan darah pada seseorang naik lebih dari 14 poin. Peneliti menyimpulkan rasa takut akan penolakan dan kekecewaan serta rasa lebih waspada soal keamanan bisa membuat cara tubuh bekerja. Yang terakhir marah-marah.
Kemarahan memicu respon flight or fight tubuh. Kelenjar adrenal membanjiri tubuh dengan hormon stres termasuk adrenalin dan kortisol. Otak mengalirkan darah dari usus ke otak sebagai persiapan untuk aktivitas fisik. Hal ini diikuti kenaikan tekanan darah, denyut jantung, dan pernafasan. Seperti dikutip dari Better Health, jika ini terjadi terus-menerus dan tidak terkelola, terjadi perubahan metabolisme hingga kerusakan pada banyak sistem tubuh. Marah-marah hanya akan memicu masalah kesehatan termasuk kenaikan tekanan darah tinggi, sakit kepala, masalah pencernaan, insomnia, depresi, serangan jantung, dan stroke. Demikian beberapa kebiasaan yang menyebabkan darah tinggi. Hindari agar sistem kardiovaskular Anda tetap terjaga. Ya, sobat sekalian, jadi memang itu ya. Darah tinggi memang harus kita ya lebih memprioritaskan untuk memberikan perhatian pada penyakit yang satu ini ya. Kalau kita tidak biasa-biasa saja ya, ini akan menjadi silent killer ya, pembunuh yang senyap ya. Begitu-begitu itu bisa memperparah kondisi. Kenapa? Karena jika dibiarkan, hipertensi atau darah tinggi itu akan mengarah pada serangan jantung ya, mengarah pada serangan jantung, stroke, ginjal, sampai masalah pada fungsi seksual ya. Jadi itu ya sobat sekalian. Memang kembali lagi ya, salah satu hal yang bisa kita jadikan investasi kita untuk kesehatan adalah bagaimana kita itu menjalankan pola hidup sehat ya, dari makanan, minuman ya, pola istirahat kita juga harus teratur, jangan terlalu malam, kemudian jangan dari segi stres harus dikurangi karena stres itu yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit itu muncul. Dalam kalau kita ini ya tidak memperhatikan ya, menjaga kesehatan tubuh ya, kesehatan tubuh yang seharusnya sangat bermanfaat itu ya, termasuk juga ini organ-organ yang kalau kita biarkan hipertensi itu akan naik, yaitu serangan jantung, stroke, dan penyakit ginjal ya. Nah ini yang juga menjadi permasalahan yang harus kita perhatikan. Misalnya untuk makanan, minum kopi ya tidak berlebihan, makanan tanpa kandungan gula ya, apalagi kalau kita jarang sekali berolahraga. Nah itu akan memperburuk kondisi kita ya, padahal kita itu ya perlu yang namanya aktivitas bergerak ya. Selama bergerak itu seluruh organ termasuk kardiovaskular itu akan memompa darah untuk membersihkan pembuluh darah agar terbersih dari kandungan-kandungan yang berbahaya, misalnya kolesterol ya dan lain sebagainya. Dan juga ya sobat sekalian ya, kita harus selain pola hidup sehat juga terus konsumsi produk kesehatan yang untuk selingan supaya kondisi kita itu termasuk imunitas tubuh kita itu tetap terjaga ya. Salah satu yang bisa menjaga imunitas tubuh kita atau kekebalan tubuh kita agar tetap terjaga adalah konsumsi propolis. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Rupiah ya. Ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Apa itu? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Untuk dikonsumsi sehari-hari juga sangat bagus sekali, terutama untuk menjaga supaya tubuh kita tidak cepat sakit. Manfaatnya apa saja ya? Di antaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya, diabetes, asam urat, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker ya, kemudian kolesterol, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru ya, demam, nyeri PMS, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya manfaatnya dan lain sebagainya ya. Dan ini memang produk sapu jagat yang manfaatnya hampir bisa mengatasi berbagai penyakit ya. Kemudian varian selanjutnya yaitu yang biru adalah Turkish Propolis Rupiah Brand ya, yang ini yang biru. Ini untuk brand. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, sekaligus menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Kemudian keunggulan dari Turkish Problem Surya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, dan sertifikat dari INIA, International Non-Entrepreneur Association. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan Turkish Problem Surya ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat, misalnya untuk jantung, paru-paru, ya, stroke, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee, atau juga bisa mengkonsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan yang manfaatnya untuk menjaga stamina agar tidak cepat sakit. Semua link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.